Komplotan terduga pelaku penipuan pembeli emas dengan modus cash on delivery atau COD ditangkap jajaran Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya. Para pelaku ditangkap di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Tim Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya melakukan operasi tangkap tangan terhadap komplotan terduga pelaku tindak pidana kejahatan dan penipuan di sebuah rumah kontrakan di kawasan Kampung Bahari, Tanjung Priok, Jakarta. Saat petugas datang, para terduga pelaku tengah beristirahat dan tidak berkutik saat ditangkap. Terduga pelaku adalah dua wanita berinisial U dan EG dan seorang pria berinisial BS. Para terduga pelaku dibawa ke Mapolda Metro Jaya berikut barang bukti yang diamankan dari lokasi. Dari hasil penyelidikan sementara, para pelaku merupakan komplotan tindak pidana kejahatan dan penipuan pembelian emas logam mulia dengan modus cash on delivery atau COD melalui media sosial. Saat melancarkan aksinya, para pelaku juga membawa senjata tajam dan senjata api untuk menodong korban apabila barang yang mereka incar tidak diberikan pada saat COD di sejumlah wilayah. Untuk memperdalam kasus ini, tim penyidik masih melakukan serangkaian penyelidikan terkait kasus tersebut dan kemungkinan adanya pelaku lain. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Crazy Rich Surabaya, Budi Said dituntut 16 tahun penjara dan denda 1 miliar rupiah dalam kasus korupsi jual beli 1,1 ton emas antam. Nilai kerugian negara ditaksir mencapai 1,1 triliun rupiah. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat menggelar sidang tuntutan kasus dugaan rekayasa jual beli emas PT Aneka Tambang dengan terdakwa Crazy Rich Surabaya, Budi Said. Jaksa menuntut terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 16 tahun serta denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan kurungan. Terdakwa juga dituntut membayar uang pengganti kepada negara sebesar 58,135 kg emas antam atau setara 35 miliar rupiah, serta 1,1 ton emas antam atau setara 1,07 triliun rupiah. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Budi Said oleh karena itu dengan pidana penjara selama 16 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dalam rumah tahanan negara. Sementara terdakwa Budi Said membantah tuduhan korupsi yang menjeratnya. Kelewatan ya Pak Budi dituntut 16 tahun ya Pak? Iya, fitnah semuanya. Makasih ya, maaf. Sebelumnya Budi Said didakwa melakukan korupsi dengan menerima selisih emas antam sebesar 58,13 kg atau senilai 35,07 miliar rupiah yang merugikan negara hingga 1,1 triliun rupiah. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap AP, ibu kandung MAS, anak yang berhadapan dengan hukum dalam kasus pembunuhan terhadap ayah dan neneknya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta. Terungkap bahwa sang ibu telah memaafkan apa yang telah dilakukan oleh MAS. Penyidik Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan telah melakukan pemeriksaan tambahan terhadap AP, ibu pelaku anak yang berhadapan dengan hukum. Perbuatan MAS, remaja 14 tahun yang menganiaya ayah dan neneknya hingga tewas serta melukai ibunya telah sepenuhnya dimaafkan oleh AP. Selain itu, AP juga meminta keringanan hukuman terhadap anaknya. Ya, jadi manusiawi ya Mas. Jadi kemarin itu juga dia masih tertekan atau masih psikisnya masih shock ya. Masih setiap diperiksa juga dia nangis. Sudah ketemu dengan anaknya belum? Sebelumnya, aksi penganiayaan yang dilakukan MAS terjadi pada 30 November lalu di rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Dua orang tewas adalah sang ayah APW, 40 tahun, dan neneknya RM, 69 tahun. Sementara ibu pelaku AP mengalami luka tusuk.
Usai dilakukan gelar perkara, MAS ditetapkan sebagai tersangka atau anak yang berhadapan dengan hukum. Kini polisi masih menunggu hasil pemeriksaan dari Asosiasi Psikologi Forensik untuk mengungkap motif pembunuhan tersebut. Dari Jakarta, Dan Helmi Sajangbati, iNews melaporkan.